Selamat sore Ibu Guru, selamat sore untuk kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, saya dengan senang hati ingin membuat sebuah video presentasi artikel ilmiah yang telah saya tulis dan saya kirimkan kepada Ibu. Nah, pada mulanya hendaklah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena jika bukan karenanya kita mungkin tidak akan bisa berada di sini dan melakukan sebuah hal-hal yang telah kita lakukan dan bisa menikmati hidup hingga saat ini dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Selamat sore Ibu Guru. Saya di sini ingin membuat sebuah video mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Bahaya Penggunaan Internet yang Salah bagi Kehidupan Remaja. Sebelumnya, berikanlah saya waktu untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nama lengkap saya Serafinus Zuando Huleriwo dari kelas 11 IPS 6. Karya tulis yang saya buat mengangkat tema bahaya internet bagi kehidupan remaja. Dalam hal penelitian, saya menggunakan media sosial untuk melakukan pengamatan dan beberapa koran, misalnya Pos Kupang dan Flores Post. Saat ini arus informasi bisa mengalir dalam hitungan detik ke seluruh dunia. Semuanya itu berawal ketika tahun 1989. Seseorang yang bernama Berners-Lee membuat proposal untuk proyek pembuatan hypertext secara global yang nantinya bernama World Wide Web atau WWW. Ia membuat perancangan untuk halaman web sekaligus mengkoordinir masukan dari pengguna internet. Berkat usahanya, sekarang kita semua bisa menikmati kemudahan-kemudahan yang tersedia di internet, entah bisa berdampak positif ataupun negatif. Hal itu tergantung dari kebijaksanaan para pengguna. Internet saat ini memang sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, dan terutama di dunia para remaja, terutama pada saat ini. Internet memang sudah sangat membantu dalam menyelesaikan banyak pekerjaan maupun atau hanya sekedar untuk menghibur dan mengisi waktu luang di saat bosan, galau, dan sendiri. Akan tetapi, walaupun internet memiliki banyak kegunaan dan hal positif, internet juga tak terlepas dari hal-hal negatif yang berdampak buruk bagi remaja, apalagi remaja yang merupakan masa saat labil-labilnya, sehingga masih bisa dengan mudah terseret ke dalam pengaruh-pengaruh buruk. Kita bisa mendapatkan informasi dari situs-situs yang dapat kita akses dari internet. Namun tidak semua situs yang ada di internet itu positif. Ada yang bermanfaat dan juga baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
Tetapi ada juga situs-situs yang dapat merusak mental pelajar. Hal yang ingin saya capai dari penelitian ini adalah bagaimana bahaya internet untuk remaja. Kedua, kenapa banyak remaja yang terjebak ke dalam situs-situs yang bersifat merusak. Ketiga, bagaimana usaha pemerintah untuk menjauhkan para remaja dari hal-hal tersebut. Internet di kalangan remaja saat ini nampaknya sudah bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian besar remaja. Akan tetapi tidak semua remaja itu memanfaatkan internet dengan benar. Ada banyak remaja laki-laki maupun perempuan yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga bisa berdampak buruk baginya dan lingkungannya. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama beberapa bulan terakhir, terdapat beberapa bahaya dari penyalahgunaan internet di kalangan remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perilaku bullying melalui sosial media. Yang kedua, mudahnya mengakses konten-konten pornografi yang berakibat pada perilaku kejahatan seksual. Ketiga, pencemaran nama baik para artis lokal maupun internasional. Keempat, maraknya kasus penculikan di kalangan remaja yang berkenalan melalui media sosial. Perilaku bullying sudah sangat sering terjadi di sosial media seperti Facebook dan TikTok, dan semua itu terjadi karena kurangnya kesadaran untuk menyaring kembali informasi yang masuk. Menurut psikolog, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang ditandai pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Dan masa remaja memiliki 3 tahap, yaitu masa remaja awal 12-15 tahun, masa remaja pertengahan 15-18 tahun, masa remaja akhir 18-21 tahun. Namun, pada artikel ini saya sudah merangkum beberapa hal positif dan negatif dari penggunaan internet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif. 1. Dengan adanya internet, para remaja dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. 2. Mempermudah proses pembelajaran bagi remaja, terutama pada kondisi pandemi saat ini. 3. Mempermudah komunikasi dan silaturahmi antar remaja yang satu dan yang lain. Kedua, dampak negatif. 1. Remaja akan sering mengunjungi situs-situs pornografi. 2. Dengan adanya internet dapat menjadikan para remaja untuk ikut dalam ajang perjudian online. Ketiga, terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja, khususnya di bidang transaksi jual beli online. 4. Akan terjadi banyaknya kejahatan yang terjadi, seperti penculikan, pemerkosaan, pengeroyokan, dan lain-lain. Meski begitu, tetap terdapat cara untuk mengatasi dampak negatif internet bagi remaja, yaitu: pertama, memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif, seperti antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. Kedua, berinternet dengan sehat atau hanya menggunakan internet untuk keperluan saja, jangan berlebihan. Mengatur waktu. Ketiga, mengatur waktu penggunaan internet.
mengatur waktu penggunaan internet agar tidak candu. Akibat banyak remaja yang terpengaruh dampak negatif dari internet, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah menggunakan hal tertentu, yaitu memblokir situs-situs pornografi, mengilegalkan situs-situs pornografi dan perjudian online, menetapkan undang-undang tentang penggunaan situs pornografi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang terakhir, menggunakan sensor untuk menghapus 30 juta konten porno setiap tahun. Kesimpulan, perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan sangat mudah. Hampir semua orang sekarang dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Semakin hari teknologi dan internet semakin berkembang dan terus berkembang. Perkembangan tersebut bisa positif jika dimanfaatkan dengan baik dan bisa negatif jika salah menggunakannya. Namun semua hal tersebut tergantung pada pemakainya dan lingkungan hidupnya. Saran, orang tua harus lebih memperhatikan kebiasaan anak sehari-hari dan mengontrolnya. Kedua, membatasi jangkauan penggunaan internet bagi anak atau remaja. Ketiga, kesadaran diri sendiri untuk memfilter diri, karena kebiasaan memfilter diri sendiri untuk mengontrol kebiasaan saat berinternet. Baik Ibu, jadi sekian presentasi artikel ilmiah saya. Semoga presentasi saya ini berkenan di hati Anda dan bisa membantu saya untuk tetap mengikuti ulangan video yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Dan pada akhir video ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker saat keluar, dan memberlakukan lockdown jika merasa badan kurang sehat. Karena hal-hal tersebut sangat berguna di saat-saat pandemi saat ini untuk membantu memotong rantai penyebaran virus. Sekian dan terima kasih. 지켜주지도 못했지 너란 것 빨갛게 불타오르던 우리 모든 게 하얗게 쟤만 남았죠. 사랑에서 사랑으로 인연에서 연인으로 아름다운 사랑 꽃을 피웠는데 웃음 후에 울음이 돼 님의 선남이 돼버린 그때에 이별 없이 영원할 줄 알았는데 우리 내 꿈속에서도 멀어지는 너 아무것도 넌 할 수가 없죠. 멈춰버려 소리쳐도 너네 때문에 사라지죠. 왜 네가 있을 때 자리가 했던 걸 그때 난 몰랐을까. 왜 모든 것들을 잃고 난 후에 소중함을 알게 될까. 결국 이 지경이 꼴이지 나란 놈 지켜주지도 못했지 너란 꽃 빨갛게 불타오르던 우리 모든 게 하얗게 쟤만 남았죠. 사랑에서 사랑으로 인연에서
연인